Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Jumat tanggal 27 Oktober. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Di siang hari ini kita akan kembali melihat dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo. Di kesempatan ini kita sudah berada di sekitar Kecamatan Karanganom. Nah, nanti kita akan mencoba lagi melihat dari perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini dari Kecamatan Karanganom. Dan saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Jungkare. Nah, nampak di sebelah selatan itu adalah Desa Tempur Sari di Kecamatan Ngawen. Itu adalah perbatasan dari Desa Jungkare dengan Desa Tempur Sari, yaitu juga sebagai perbatasan dari Kecamatan Ngawen dengan Kecamatan Karanganom. Kenapa di seberang kali itu di Desa Tempur Sari juga sedang marak dari progres pengurukan maupun pemadatan lahan. Nah, sedangkan di sekitar Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom ini nampak progres dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini proses pengurukan serta pemadatan lahannya ini sudah sangat signifikan. Bahkan sudah setara ataupun sudah akan mencukupi dari progres pengurukannya ya teman-teman. Dan nampak di depan kita ini adalah progres pengerjaan dari jalan akses warga ya teman-teman. Ini adalah jalan pengganti untuk akses warga karena jalan exiting atau jalan lama ini terpotong oleh pembangunan dari jalan tol Jogja Solo ini. Sekarang ini dipindahkan di sisi timur dari badan jalan tol Jogja Solo. Terlihat sejumlah alat berat sedang melakukan perkerasan pada badan jalan warga ini ya teman-teman, serta sebuah bego sedang melakukan aktivitas galian tanah. Ini nampaknya sedang menggali parit sebagai batas sekaligus saluran drainase untuk jalan tol ini ya teman-teman. Selain dari penyelesaian untuk jalan akses warga ini di Desa Jungkare ini juga terus dikerjakan dari penyempurnaan dari terowongan maupun abutmen ya teman-teman, serta di sekitar perbatasan dengan Desa Tempur Sari di Kecamatan Ngawen ini juga terus diselesaikan dari struktur jembatan yang saat ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan. Terlihat di depan kita ini sedang dilakukan dari pekerjaan penambahan abutmen pada struktur terowongan yang ada di sekitar Desa Jungkare ini ya teman-teman. Ini sebagai pengaman agar material tanah uruk ini lebih stabil ya teman-teman, agar tidak longsor ke arah dari badan jalan yang ada di sampingnya. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Kadirejo ya teman-teman. Dan di depan kita ini adalah struktur jembatan yang kemarin kita lihat dari proses pengangkatan serta pemasangan girder. Dan nampaknya saat ini sudah selesai dari proses pengecoran lantai jembatan pada sisi sebelah selatan. Sedangkan sisi yang sebelah utara ini nampaknya sedang dikerjakan. Dan di sekitar Desa Kadirejo ini nampaknya dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini juga sudah signifikan. Material tanah uruk ini sudah tinggi dan sudah menyamai dari level terowongan maupun jembatan yang sudah dibangun di sekitar Desa Kadirejo ini. Nampaknya ini juga tinggal dari proses penyempurnaan ya teman-teman. Nanti kita akan terus menyusuri dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo sampai dengan desa-desa yang ada di sekitar Kecamatan Karanganom ini ya teman-teman. Namun sebelum itu kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Nah, kita lanjutkan belusuan kita di Kecamatan Karanganom ya teman-teman. Kita akan menyusuri dari Desa Berangkal, Tarubasan sampai dengan Desa Beku.
Kita bergeser sedikit ke arah timur ya teman-teman. Kita masih berada di Desa Kadirejo, tepatnya kita di sebelah timur dari Dusun Jebresan. Dan di sini nampak ramai sekali dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Dan posisi kita ini kalau tidak salah di sekitar STA 17. Nah, terlihat di sini truk-truk pengangkut material tanah uruk ini terus datang silih berganti memasuki dari areal pengurukan di sekitar Desa Kadirejo ataupun di sebelah timur dari Padukuhan Jebresan ini. Nah, beberapa alat berat ini terus mengatur dari material-material tanah uruk yang sudah dibawa dari dam-dam truk ini ya teman-teman. Bahkan ini proses pengurukan serta pemadatan lahan ini tidak hanya dibawa menggunakan truk dam kecil, namun truk dam ukuran tronton juga ikut serta dalam proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Kadirejo ataupun di sekitar Padukuhan Jebresan di Kecamatan Karanganom. Kita kembali bergeser ke arah timur ya teman-teman. Saat ini kita sudah berada di sekitar Padukuhan Genengan di Desa Tarubasan. Nah, nampaknya di sekitar Desa Tarubasan ini kembali lagi dilanjutkan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, terlihat di sini ada sebuah truk tangki yang terus mengguyur dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo ini yang berdebu ya teman-teman, untuk mengurangi dari dampak lingkungan. Nah, namun beberapa hari yang lalu ini di Klaten sebelah timur ini sudah mulai turun hujan, namun di sini belum hujan juga. Nah, nampak di sini alat-alat berat terus standby untuk mengatur dari material-material tanah uruk ini yang sudah dibawa oleh truk-truk dam ini ya teman-teman. Nah, nampaknya di sekitar Desa Tarubasan ini kembali bergeliat kegiatan dari proses pengurukan serta pemadatan lahannya. Dan apabila kita lihat memang di sekitar lokasi ini masih memerlukan dari material tanah uruk yang cukup signifikan ya teman-teman. Nah, kita lihat ini level dari tanah uruk ini nantinya akan menyamai ataupun lebih tinggi dari terowongan yang ada di sebelah timurnya itu. Nah, ini masih cukup banyak dari proses pengurukan yang dibutuhkan. Sedangkan di sisi sebelahnya di belakang dari terowongan itu proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah terlihat signifikan. Nah, tinggal sedikit lagi nanti ditambahi agar menyamai ataupun melebihi dari level terowongan, sehingga proses pengurukan serta pemadatan lahan ini nantinya bisa tercukupi. Kita saat ini bergeser sedikit ke arah utara dan posisi kita sudah berada di sekitar Desa Beku ya teman-teman. Nah, posisi kita ini saat ini di sebelah utara dari Jalan Raya Jatinom-Penggung. Nah, nampak di sini ada sebuah alat berat jenis bulldozer yang sedang mengatur dari material-material tanah uruk yang sudah ditumpuk di sekitar Desa Beku ini. Nah, ini di sini nampak juga aktivitas dari truk tangki ini yang terus menyiram dari permukaan jalanan proyek yang teman-teman, jalan yang sering dilalui dari truk-truk dam pengangkut material tanah uruk, karena nampaknya di sebelah utara ini ataupun di sekitar Desa Brangkal ini sedang terus digalakkan dari aktivitas proses pengurukan serta pemadatan lahan. Sedangkan di Desa
Beku ini nampaknya belum seramai dari Desa Berangkal. Nampaknya ini progresnya dari arah utara diurutkan ya teman-teman. Nah ini hanya melakukan dari proses pengaturan dari material tanah uruk yang saat ini kemarin sudah ditumpuk di sekitar Desa Beku ini ya teman-teman. Terus ikuti kami, setelah ini kita akan menyeberangi dari sebuah sungai dan kita akan melihat progres dari Desa Berangkal ya teman-teman, untuk melihat perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo yang ada di sekitar Desa Berangkal. Nah, nampaknya di sana sedang ramai dari progres pengurukan serta pemadatan lahan. Kita berjalan ke arah utara, saat ini kita sudah berada di Desa Berangkal, atau lebih tepatnya kita berada di sebelah barat dari Padukuhan Tegal Keragilan. Kita berada di tepian dari jalan penghubung antar desa antara Desa Berangkal dengan Desa Jurang Jero di Kecamatan Karanganom ya teman-teman. Nah, nampak di sini sedang ramai sekali dari proses aktivitas pengurukan serta pemadatan lahan. Terlihat aktivitas dari truk-truk dam pengantar material tanah uruk ini terus datang silih berganti untuk menghantarkan dari material tanah uruk ya teman-teman. Nah ini adalah truk-truk dam yang kita lihat di sekitar Desa Beku tadi, silih berganti melewati dari Desa Beku tadi ke utara. Dan nampaknya proses pengurukan yang sedang dilakukan ini banyak terfokus di sekitar Desa Berangkal, atau lebih tepatnya di sebelah barat dari Padukuhan Tegal Keragilan. Dan terlihat pula bahwa progres dari pengurukan serta pemadatan di sekitar Desa Berangkal ini sudah signifikan ya teman-teman. Level dari badan jalan tol Jogja Solo yang dilakukan proses pengurukan ini sudah melebihi dari banyak terowongan gorong-gorong saluran air yang banyak dibangun di sekitar Desa Berangkal ini ya teman-teman. Nah, ini sudah terlihat signifikan, namun ini masih memerlukan level ketinggian yang belum cukup ya teman-teman, sehingga terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Adapun progres pekerjaan di sisi sebelah utara dari terowongan jalan penghubung ini ataupun yang mengarah ke Padukuhan Sokowetan ini, nampaknya ada aktivitas penurunan dari balok-balok girder ya teman-teman. Nah, nampaknya itu sebuah alat berat sedang membantu dari proses penurunan itu. Nanti kita coba untuk melihat ke sana untuk melihat progresnya ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami untuk melihat dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo. Dan ini adalah terowongan yang dibangun untuk menghubungkan dari jalan dari Desa Berangkal ke Desa Jurang Jero. Nah, ini adalah terowongan yang cukup tinggi ya teman-teman. Nah, apabila terowongan yang dibangun di sepanjang jalan tol Jogja Solo ini ketinggiannya itu seperti itu, kemungkinan tidak akan ada demo dari warga sekitar yang mengeluhkan dari akses warga yang terganggu ya teman-teman. Nah, karena memang bentuk maupun ukuran dari terowongan yang dibangun di sepanjang jalan tol Jogja Solo ini berbeda-beda. Adapun ukuran terowongan yang dibangun di sepanjang jalan tol Jogja Solo ini biasanya mengikuti dari lebar jalan existing yang kemarin sudah ada ya teman-teman. Jadi ini mengikuti dari lebar jalan yang sudah ada ini. Bila lebarnya 5 meter biasanya ya dibangun 5 meter. Namun beberapa tempat memang terjadi permasalahan karena tidak sesuai dari jalan existing yang sudah ada sebelumnya, sehingga mengganggu dari aktivitas maupun mobilitas masyarakat. Kita bergeser sedikit ke utara ya teman-teman. Kita berada di pojokan dari Padukuhan Tegal Keragilan. Bila kita lurus terus itu adalah ke Padukuhan Sokowetan. Dan nampak terlihat di sini sedang ada aktivitas dari penurunan kawat-kawat yang nantinya untuk menyambungkan dari potongan-potongan balok girder ya teman-teman. Nah, nampaknya di sini sudah mulai disiapkan dari balok-balok girder yang nantinya untuk
struktur jembatan yang ada di belakang dari lokasi penumpukan balok-balok gider itu ya teman-teman, dan saat ini sedang dilakukan dari proses penyelesaian struktur jembatan tersebut. Nah, nampaknya saat ini memang pembangunan dari jalan tol Jogja Solo ini juga mulai berfokus dari penyelesaian dari struktur jembatan yang dibangun di sepanjang dari SS Karanganom sampai dengan SS Klaten ya teman-teman, karena saat ini banyak sekali potongan-potongan gider yang sudah standby sedang disambung di lokasi yang nantinya membutuhkan dari struktur jembatan. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo yang sedang marak sekali di sekitar Kecamatan Karanganom ya teman-teman. Nah, kita tadi sudah melihat dari desa Jungkare, Kadiredo, Tarubasan, Beku, serta desa Berangkal ini. Nah, nampaknya proses pengurukan ini terus dilakukan sehingga beberapa lokasi ini nampaknya sudah akan selesai dari proses pengurukannya, serta beberapa lokasi terus dipersiapkan dari pembangunan struktur jembatan ya teman-teman. Nah, nampaknya proses percepatan pembangunan ini terus dilakukan di sekitar Kecamatan Karanganom ini. Dan semoga saja sedikit tayangan serta gambaran ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan, baru bergabung dengan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya ya teman-teman. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.